Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Abah Kurang. Ada request dari teman saya, pengalamannya gimana sih selama di Pare. Oke, saya akan bercerita di Pare seperti apa. Dan yang pertama itu, sebelum kita ke Pare, nah saya kan berangkat dari Bandung malam-malam naik kereta api ya, sekitaran 84.000 dari Bandung sampai ke Kediri kota. Dan kalian tahu lokasi Pare itu yaitu di Kabupaten Kediri, dan kereta itu nyampainya di kota Kediri, sehingga ketika di kota Kediri tersebut sampai ke Pare atau ke Kabupaten Kediri itu sekitaran 45 menit. Nah, seperti itu. Dan sesampainya di sana, ya sebisa mungkin kendaraan yang gunakan itu kalau nggak motor, ya sepeda di sana. Nah, biasanya kalau pertama kali turun naik bis atau naik bis, kalau di sana kan nggak ada angkot ya. Nah, biasanya tuh ada cator atau beca motor. Nah, saran saya sih nggak usah naik itu, cukup ketika kamu ke sana itu kamu udah tahu tujuannya kemana, contoh ke kursusan apa, sehingga biasanya dari pihak kursusan itu mengantarkan sampai ke lokasi kursusan. Nah, sebelum beranjak ke Pare, alangkah lebih baiknya itu persiapan itu pertama itu kalian tujuannya mau ngapain. Kalau misalkan tujuannya buat pendidikan atau memang pengen sasarannya ke TOEFL, berarti belajar grammar. Terus kalau misalkan buat cekisus aja lah, belajar bahasa Inggris, ya saran saya sih jadi ambil speaking aja, tapi speakingnya yang expert gitu, sehingga ketika kamu ngobrol bahasa Inggris itu udah gak nanggung-nanggung gitu, nggak ada istilahnya tuh seperti terbata-bata. Nah, seperti itu. Terus pengalamannya gimana sih waktu di sana? Nah, ketika di sana saya 1 bulan itu ngambil basic. Ya, bukan promosi juga, lokasinya itu di Jalan Mayang. Tempat kursusnya itu seingat saya tuh CL. Nah, di sana saya belajar itu mulai dari pagi jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Ya lumayan sama juga ya, mau gimana lagi kalau misalkan kita belajar tapi kurang sungguh-sungguh. Dengan adanya hal tersebut, ya kita mampu terbiasa. Pertama di sana tuh kalau waktu basic itu saya belajar vocabulary, karena kosakata ini bahasa Inggris nggak cuma dari kita mengucapkan, tapi kita harus tahu kosakatanya seperti apa. Terus yang kedua itu ialah grammar. Saya belajar grammar di sana. Nah, grammar itu seperti hanya tata bahasa, ada tentang kata buat lampau seperti apa, buat sekarang seperti apa, dan buat masa yang akan datang seperti apa. Nah, itu biasanya belajar di grammar. Nah, banyak sih pelajaran tentang grammar seperti halnya modal dan sebagainya, ya tentang tata bahasa, karena setahu saya itu grammar itu digunakan ketika kita berbicara formal. Nah, itu biasanya dipakai. Terus yang ketiga itu speaking. Saya belajar speaking mulai dari saya berkenalan sampai saya belajar pidato, bercerita dan lain sebagainya. Saya seperti itu. Dan yang seterusnya itu saya belajar pronunciation atau pelafalan. Nah, saya belajar pelafalan karena apa? Ketika kita mengucapkan bahasa Inggris, nah ada satu perbedaan. Pertama itu dari aksen atau logat. Karena kalau misalkan saya orang Sunda, bakal kelihatan itu ketika kita mengucapkan bahasa Inggris
itu logatnya biasanya dari daerah mana. Kalau misalkan itu daerah Jawa, oh itu medoknya yang kelihatan. Kalau misalkan orang Sunda itu kelihatan dari tinggi ujungnya rendah. Nah ini yang jadi satu kebiasaan ketika melafalkan bahasa Inggris itu aksen atau logatnya itu kelihatan. Nah kita belajar aksennya, aksen bahasa Inggris. Nah aksen yang tersedia itu yang populer di sana tuh ada Amerika sama yang British atau Inggris. Terus yang terakhir itu ya kita review materi dan memang ada satu sedikit permainan juga di sana. Nah itu saya selama 1 bulan seperti itu rutinitas, dan kebanyakan di sana itu belajar Senin sampai hari Jumat. Nah biasanya Senin sampai Kamis itu materi, dan Jumat itu biasanya ada eksam atau ulangan atau ujian ya, ujian per minggunya. Dan kalian tahu ketika hari Jumat sore itu ada suatu hal yang unik, dimana ketika semua member di masing-masing kursusan itu berkumpul di satu titik, yaitu di icon. Nah di icon ini biasanya tiap kursusan atau tiap tutor itu memberikan tugas kepada setiap member. Untuk apa? Memberikan challenge untuk berinteraksi ke masing-masing member di berbagai institut atau berbagai lembaga. Nah itu wahananya buat kamu ketika kamu belajar bahasa Inggris. Praktisnya itu ya gimana untuk interaksi ke masing-masing orang menggunakan bahasa Inggris. Seperti halnya saya pernah dikasih tugas oleh tutor yang paling cantik, Miss Nutin. Nah di sana itu saya disuruh menanyakan ke seseorang itu, nah ini belajar bahasa Inggris itu susahnya seperti apa sih? Nah seperti itu saya menanyakan ke masing-masing orang, dikasih challenge minimal itu 2 orang. Nah saya interaksi dengan pembawaan saya seperti apa, terus saya tanyakan hal tersebut sehingga melatih saya untuk public speaking. Oh tidak, melatih saya untuk belajar ataupun praktis interaksi ke masing-masing orang. Nah seperti itu. Lalu Sabtu dan Minggunya itu di sana itu libur biasanya. Saya di sana itu kalau Sabtu Minggu sebelum ada corona, saya itu main ke berbagai daerah, seperti halnya ke daerah ke Malang, ke Tulung Agung, ke Lamongan, terus ke Jombang, terus ke Kediri kota. Nah di sana banyak tempat-tempat yang unik, termasuk banyak tempat-tempat bersejarah. Dan saya juga baru tahu Kediri itu tempatnya itu pertengahan, di mana sekeliling itu banyak tempat-tempat yang unik dan bersejarah. Terus kalau misalkan ke arah Malang itu banyak kampus-kampus, terus banyak tempat bersejarah dan lain sebagainya. Dan Kediri itu ternyata, kamu tahu nggak yang Jayabaya itu? Nah letaknya itu di sana. Tentang ramalan Jayabaya, termasuk kerajaan Jayabaya itu dekat dengan Pare juga. Dan kalian tahu di Pare itu sebenarnya bukan semuanya menggunakan bahasa Inggris, tapi di tempat khususnya saja ataupun hanya segelintir orang menggunakan bahasa Inggris. Ketika di luar, saya pernah teringat teman saya itu memberikan wawasan pada saya, di Pare itu sampai tukang cilok menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini siapa nih yang pertama kali menggaungkan hal tersebut? Sebenarnya itu salah. Pengalaman saya ketika saya di Pare itu, ternyata yang jualan cilok itu menggunakan bahasa Sunda, dan saya lihat rodanya itu Tasik, sehingga ketika saya berinteraksi ya pakai bahasa Sunda gitu. Nah seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sih untuk melatih keseharian di sana? Sebenarnya jangan mengandalkan dari segi tempat aja. Oke, sebenarnya untuk melatih bahasa Inggris itu kamu gak usah ya mengadakan di kelas aja. Kamu bisa latihan di tempat lingkunganmu, seperti halnya English area. Biasanya di tempat perusahaan itu ya wahana kamu menggunakan bahasa Inggris.
seperti halnya di asrama lain sebagainya. Dan biasanya itu ada punishment ketika kamu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah itu biasanya ada punishment, terserah itu gimana tempat kursusannya atau memang kesepakatan bersama. Biasanya itu 500 per kata atau ya memang gimana aja, gimana masing-masing orang pengennya, dan itu harus taati. Dan alangkah lebih baiknya ketika kamu melatih bahasa Inggris, ya kamu punya partner gitu, partner untuk speaking, untuk ngobrol, untuk membenarkan bila mana ada yang salah, sehingga kamu itu terus continue upgrade, update ya ilmu kamu seperti itu. Dan biasanya sebelum kamu pulang, biasanya kan di sana itu masa belajar itu 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan. Nah itu gimana kamu ngambilnya aja. Kalau misalkan kamu ngambilnya 2 minggu, nah ini biasanya di minggu terakhir, hari Kamis malam Jumat, biasanya itu ada perform kamu speaking English, atau kamu itu suruh perform talenta seperti itu. Nah, itu di tempat kursusan saya yang pertama. Terus di kursusan yang kedua, yaitu di bulan yang kedua saya kursus di Glory. Nah pengalaman saya di sana itu saya fokus ke speaking, karena ketika saya di sana itu targetan bulan pertama itu basic, bulan kedua itu speaking, dan bulan ketiga itu saya mencoba untuk fokus ke penulisan atau memang merujuk ke Graham sendiri atau TOEFL lah gitu. Kalau misalkan saya rencananya buat persiapan bahasa Inggris atau persiapan buat kuliah S2. Nah ketika di kursusan yang kedua, saya itu belajar vocabulary juga, terus saya belajar speaking, ya belajar speaking, terus speaking pro dan review materi. Nah di sini saya itu tuntut untuk saya terus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Saya itu suruh menerangkan menggunakan bahasa Inggris itu ketika speaking pro, terus saya suruh bercerita. Nah di sini ternyata selain saya itu belajar bahasa Inggris, nah saya itu dituntut untuk menjadi public speaker. Nah biasanya kalau misalkan seorang public speaker itu apapun yang dikatakan ataupun body language yaitu yang digunakan itu bakal ditilai dan terus diupdate. Setiap harinya saya suruh berbicara bahasa Inggris dan di waktu dikasih challenge dan sebagainya, sehingga saya itu terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu. Yang penting berani dulu aja, benar atau salah nanti gitu. Pede aja dan jangan nanggung kalau misalkan guna bahasa Inggris. Ya kalau nggak tahu nanya, kalau misalkan nggak tahu juga bisa lihat di dictionary atau di Google Translate. Sekarang banyak lah cara. Terus buat apa lagi ya? Oh ya di sana itu ada tempat berkumpul juga di Tansu. Nah biasanya nih di kampung Inggris itu nggak lengkap kalau misalkan nggak ke Tansu. Apa itu Tansu? Tansu itu sebenarnya tempat makan ketan susu, karena memang unik di sana gitu ya. Memang jarang-jarang tukang tansu gitu, enak kalau menurut saya. Terus apalagi ya, nah biaya kursusan ya gimana tempat kursusan juga, ada yang membandrol 800 sampai 1 juta, yaitu gimana lama dan memang tarif yang digunakan. Dan makan ya biasanya nih banyak yang nanya itu makan. Nah makan di sana itu jangkau lah, kalau misalkan di Bandung kan 8.000 9.000 baru dapat makan ya yang normal gitu ya, yang biasa aja. Kalau di sana itu 3.500 4.000 itu udah dapat makan. Biasanya itu makan pecel, banyak yang nyari pecel ya karena murah juga dan efisien juga. 6.000 udah dapat ayam lah, bayangin aja gitu ya. Kalau misalkan hidup di sini seperti itu ya enak banget gitu ya. Kita 10.000 udah kenyang, 8.000 udah kenyang gitu. Dan
Ya kalau misalkan dihitung-hitung, kalau keuangan, makan, kursusan, terus biaya yang tak terduga ya 1.000.000 lah, 1.000 ya istilahnya, 1.500 itu ya harus megang juga, itu kan dalam jangka waktu sebulan. Dan memang kalian tahu nggak, sebenarnya kalian juga bisa melatih dimanapun berada menggunakan bahasa Inggris agar tapi kalian juga harus punya wadah, atau memang outputnya semakin banyak yang kamu serap itu harus banyak yang semakin kamu keluarkan. Kalau misalkan kamu biasa belajar itu memang fokusnya itu mendengarkan, ya coba kamu sambil berbicara juga. Sebenarnya itu salah satu bocoran juga ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Sebenarnya banyak pengalaman selama di Pare, karena banyak kesempatan dan banyak hal-hal unik di sana. Makin banyak kamu penasaran ya silahkan aja komen di akun saya di Abah Urang, karena saya bangga menjadi orang Sunda. Terus jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.